Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya, baik secara fisik dan juga mentalnya. Awal tahun ini kita dihadapkan dengan berbagai berita duka yang terjadi di bumi kita Indonesia. Pandemi yang berlangsung hampir 1 tahun lamanya juga tak urung selesai. Namun, rasa syukur bisa kita panjatkan karena berhasil ditemukannya sebuah vaksin untuk menawar virus COVID-19. Namun tetap saja, di balik itu semua terdapat berita yang mampu membuat kita menitikan air mata. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, gempa bumi, tanah longsor, banjir, erupsi gunung, merupakan berita yang setiap hari muncul di beranda kita semua. Sebelum saya menyampaikan pesan ini, saya ingin Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan pesan ini, saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang mendalam. Juga beribu doa kita panjatkan kepada saudara kita yang menjadi korban, semoga diampuni segala kesalahannya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, tetap diberikan kesabaran serta keikhlasan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagi korban bencana yang ditinggalkan, pasti mengalami rasa kecewa yang mendalam, sedih, putus asa, kehilangan tujuan hidup, karena keluarga, harta benda, dan hal-hal lain yang sangat kita jaga, semua hilang tak berantah. Kita tidak berdaya ketika Tuhan berkehendak. Bencana alam merupakan sebuah ujian yang diberikan kepada seseorang agar mereka dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Tidak semua korban bencana alam yang dapat menyikapi dengan bijaksana. Bahkan sebagian besar mengalami gangguan psikis atau stres dan trauma yang menjadikannya sebagai individu yang tidak beriman, menyalahkan Allah atas terjadinya bencana tersebut. Oleh karena itu, korban bencana alam memerlukan suatu bantuan khusus dari profesi yang khusus pula. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing mengenai peran seorang konselor dalam membantu korban pasca bencana. Korban bencana alam memerlukan bantuan khusus dari profesi yang khusus pula, misalnya seorang individu atau sekelompok individu, yaitu salah satunya bantuan melalui pelayanan konseling untuk menangani aspek psikis korban bencana alam. Sehingga para korban, baik orang dewasa maupun anak-anak, tidak mengalami trauma, rasa sakit karena tekanan yang dirasakan akibat kehilangan anggota keluarga, bahkan harta benda, dapat berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kehidupan sehari-harinya dapat kembali efektif. Terbayang akan kejadian saat peristiwa itu terjadi, menyebabkan sebuah trauma. Terbayang akan kejadian saat peristiwa itu terjadi, hingga menyebabkan sebuah trauma karena kesedihan yang mendalam. Tapi itu adalah perasaan yang wajar. Luapkan amarah dan kekesalan dengan memohon ampunan dan meminta bantuan kepada Tuhan Sang Pemilik alam semesta, karena Dialah satu-satunya tempat berharap. Namun, satu yang kita ketahui, hal tersebut tidaklah mudah dilakukan banyak orang, apalagi untuk orang yang mengalami bencana. Dalam konseling, hal itu kita sebut dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma. Adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Konselor memiliki peran penting dalam pemulihan kondisi psikologis, krisis, trauma yang dialami oleh para korban yang selamat dari bencana alam. Adapun untuk peran konselor terhadap korban yang selamat, yaitu dengan memberikan pelayanan konseling pasca bencana, konseling krisis atau konseling trauma melalui format individu, kelompok, klasikal maupun lapang. Untuk materi yang bisa kita berikan kepada korban yaitu pengembangan hubungan sosial emosional, play therapy, self-report sharing, informasi tentang gempa, penanganannya melalui relaksasi dan desensitisasi. Layanan pendalaman setiap orang yang menjadi korban bencana alam memiliki respon, masalah, dan kondisi trauma yang bervariasi. Beberapa masalah yang dirasakan oleh korban
mungkin dapat terselesaikan melalui layanan play terapi dan teknik penenangan atau teknik-teknik yang lainnya. Namun, ada beberapa masalah juga yang mungkin masih memerlukan penanganan secara mendalam agar dapat terentaskan. Bagi sebagian orang, pengalaman dramatis, tragis mengenak. Sebagai sebuah contoh, bagi korban anak-anak, konselor dapat memberikan play terapi karena anak-anak korban bencana cenderung lebih mudah mengalami trauma dibandingkan dengan orang dewasa, karena anak-anak belum memiliki kematangan identitas diri dan kemampuan coping terhadap stres masih terbatas. Sehingga jika trauma pada anak-anak biasanya akan terjadi penghentian perkembangan emosional. Penanganan bencana alam menyisakan luka yang mendalam bagi korban yang selamat. Bahkan para korban yang berada di pengungsian terkadang mengalami suasana yang mencekam, rasa cemas yang tinggi, stres, kecemasan neurotik, dan trauma yang mendalam kepada korban yang selamat setelah terjadinya bencana, sehingga memerlukan penanganan melalui teknik dan pendekatan khusus untuk membantu menghilangkan rasa cemas yang dialami oleh korban. Ada 2 teknik penenangan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu relaksasi, sebuah teknik yang bertujuan untuk membantu korban yang mengalami ketegangan psikis agar menjadi lebih tenang. Yang kedua, desensitisasi merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengubah tingkah laku. Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu mengupayakan semaksimal mungkin agar klien dapat menjalankan kehidupannya secara normal, namun juga konselor tidak dapat bekerja sendiri. Mereka tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain, termasuk klien itu sendiri. Mari kita doakan semoga semua korban mampu survive dan menghadapi hidupnya yang dimulai dari nol, bahkan minus, untuk bisa kembali mencapai titik tak terhingga mereka. Semoga selalu dikuatkan dan diberikan keikhlasan serta kebahagiaan yang akan selalu mengiringi langkahnya. Lekas membaik duniaku, lekas membaik Indonesia, lekas membaik seluruh manusia di bumi. Tetap bertahan walaupun keadaan sangat sulit. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mendengarkan sampai akhir. Dan mungkin hanya sampai sini ya aku bisa berbagi informasinya. Kita bisa sharing satu sama lain untuk saling membantu teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang mengalami kesulitan agar bisa kembali bangkit menjalani hidupnya. Semoga kita selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sehat secara physically and mentally. Sampai jumpa ketemu lagi, saya Vika Sabujana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi, saya Vika Sabujana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipastikan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya.